Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Chandra Aldo Lukito, NPM saya 2470111176, dan kedua teman saya yaitu Ahmad Fadila dan Alpari Tegar Tarendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan audit tata kelola PT Toko Interior Kartini Kai. Pendahuluan. Yang pertama, tata kelola teknologi informasi (IT Governance) merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa penerapan dan pengelolaan teknologi informasi dalam suatu organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan bisnis. Tata kelola IT tidak hanya berfokus pada pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi, tetapi juga mencakup proses pengembalian keputusan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta pengukuran kinerja teknologi informasi. Tentang organisasi, Toko Interior Kartini Kai merupakan organisasi bisnis yang bergerak di bidang penyediaan produk dan layanan desain interior yang saat ini memanfaatkan platform digital untuk mengelola sistem informasi penjualan online. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. 1.3 tentang kegiatan tata kelola TI dan audit. Sistem informasi menjadi sangat krusial untuk dilakukan guna mengevaluasi efektivitas kontrol internal yang berjalan di toko interior Kartini Kai. Tanpa adanya audit yang berkala, organisasi rentan terhadap berbagai resiko seperti kebocoran data sensitif pelanggan, kehilangan data akibat kegagalan sistem penyimpanan, serta ketidakefektifan proses pemulihan atau recovery data saat terjadi insiden. Melalui audit ini, organisasi dapat mengidentifikasi kelemahan kontrol secara dini dan menyusun langkah perbaikan strategis demi menjaga kelangsungan bisnis atau business continuity. Yang selanjutnya ada 1.4 tentang framework tata kelola yang digunakan. Framework ini dipilih karena memiliki struktur yang sangat detail dalam mengevaluasi memenuhi kebutuhan bisnis terhadap manajemen data, pengaturan penyimpanan pengelolaan media library, mekanisme penghapusan data atau disposal, serta efektivitas prosedur backup dan store. Evaluasi akan diukur menggunakan parameter manajemen awareness, tingkat kinerja, detailed control objective atau DCO, dan tingkat kematangan maturity level proses. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Prosedur pelaksanaan audit, tahapan inisiasi dan perencanaan, penyusunan dan validasi instrumen audit, pengumpulan data lapangan, distribusi, kuesioner, rekapitulasi data menggunakan Microsoft Excel, analisis kinerja, detailed control objective (DOC), analisis kesenjangan, gap analisis, maturity level, penyusunan rekomendasi solusi, dan laporan akhir. Analisis data. Proses analisis data kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner manajemen awareness. Yang kedua, penilaian tingkat kinerja detailed control objektif DOC pada proses DS11. Yang ketiga, kuesioner maturity level. Laporan analisis data. Laporan manajemen awareness. Yang pertama, analisis identifikasi resiko. Yang kedua, analisis detailed control objektif. Yang ketiga, identifikasi aset, ancaman, dan dampak. Yang keempat, identifikasi kelemahan kontrol. Yang kelima, identifikasi dampak kegiatan institusi. Yang pertama, rekomendasi solusi usulan tindakan perbaikan. Yang kedua, rekomendasi solusi indikator dan target tingkat kinerja. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan.